Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wauda Sagita Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video saya sebelumnya, yang dimana video kali ini tuh saya membahas mengenai sebuah kasus yang saya selesaikan menggunakan saya selesaikan menggunakan kelas dan objek. Di sini saya menggunakan kelas film yang nanti di kelas film ini memiliki atribut judul, genre, dan durasi. Jangan lupa dengan self dot judul sama dengan judul, self dot genre sama dengan genre, self dot durasi sama dengan durasi. Lalu saya di sini akan menggunakan dua metode, yang dimana metode pertama itu tonton, titik dua, lalu nanti pada outputnya itu nanti kata-katanya nanti itu outputnya menampilkan Anda kayak info film yang mereka nonton. Dan di sini Anda sedang menonton film. Nah, di sini kita panggil menggunakan self dot judul dari atribut judul. Lalu untuk metode yang kedua itu ada devinfo, yang dimana di sini akan menampilkan output info dari filmnya itu sendiri, yang dimana nanti ada judul film, genre film, sama durasi filmnya. Judul titik dua, kita panggil atribut judul lagi. Di sini genre, kita panggil atribut self
panggil kelas filmnya. Lalu untuk film 1 itu misalnya kita pakai misalnya judulnya Pengabdi Setan. Terus koma, genrenya horor, koma, durasinya misalnya 1:40. Karena dia ini merupakan string, jadi dia tidak menggunakan petik 2. Nah, langsung saja untuk film 2-nya ini dia misalnya apa ya, Moana. Kategorinya soalnya kategorinya animasi, durasinya 140 menit. Lalu untuk yang terakhir misalnya judulnya asik, genre horor, durasinya 140 menit. Lalu kita panggil kita print, kita bikin dulu judulnya, daftar film. Lalu print slice, oh ini kayaknya informasi film, tontonan film. Coba petik 2 lah. Terus di sini kita panggil deh, misalnya kita panggil film 1.info. Di sini juga film 1.info. Langsung kita ke outputnya. Lah, ternyata error karena tidak ada kurung. Baik, mohon maaf saya lupa tanda kurungnya, jadi error. Nah, jadi untuk outputnya ini di sini menang karena di sini kan saya tidak menginput tidak ada menginput apa-apa di sini. Output dari masing-masing parameternya itu
film 1 kan itu Pengabdi Setan. Sorry saya lupa ubah 1 film 2 tapi saya lupa ubah nama-nama. Oke, kita ulang. Nah, ini kan di sini kita panggil tuh film 1.info. Nah, film 1.info itu kan dia film 1 itu Pengabdi Setan. Harus ditonton. Jadi di sini kan untuk informasi film, di sini kan yang saya panggil cuma film 1. Jadi otomatis yang muncul itu Pengabdi Setan. Sesuai dengan film 1 Pengabdi Setan, genrenya horor, durasinya 40 menit. Nah, ini dari metodenya. Di metodenya kan memang di sini untuk info itu kita panggil parameter judul, genre sama durasi. Jadi pada waktu muncul memang dia itu akan muncul sesuai objek dari film, objek yang ada pada film 1 Pengabdi Setan, judulnya itu Pengabdi Setan, genrenya itu horor, durasinya itu 140 menit. Nah, untuk output yang tonton kan ini dia di sini cuma dipanggil parameter judulnya saja. Jadi di sini yang muncul itu cuman judul dari film 1 yang dimana Pengabdi Setan. Jadi ini pada tontonan film itu Anda sedang menonton film Pengabdi Setan. Adapun jika kita ingin menampilkan masing-masing informasi dari secara keseluruhan dari objek filmnya, ini bisa kita tambahkan saja pada codingannya. Kita adakan semua film di sini, kita panggil semuanya, lalu kita output, lalu kita run lagi. Nah, sini otomatis akan muncul informasi film dari ketiga objek yang ada, begitupun dengan tontonan filmnya juga. Ya, itu cukup sekiranya cukup untuk contoh yang pertama. Lalu kita masuk pada contoh codingan yang kedua. Oke, baik, kita lanjut lagi pada kasus yang kedua. Di sini saya menggunakan kelas pegawai dev underscore ini. Jadi atribut dari pegawai ini ada nama, ada ID pegawai, ada jabatan, dan gaji. Di sini kita buat self dot nama,
Jadi untuk metodenya ini saya menggunakan metode DEF. Saya menggunakan metode info. Jadi untuk info ini nantinya itu pada output akan menampilkan nama, jadi nama dari pegawai yang jadi kita ambil dari atribut nama. Lalu untuk ID underscore pegawainya, di sini kita panggil atribut self.id underscore pegawai. Lalu untuk jabatan kita panggil atribut self.jabatan. Lalu untuk gaji kita panggil atribut self.gaji. Lanjut ke metode kedua. Jadi di metode kedua ini nanti ubah underscore jabatan. Di sini atributnya itu ada jabatan baru dan kenaikan underscore gaji. Kenapa ini? Di sini jabatan self.nama, karena jabatan bla bla bla, jabatan dari pegawai bla bla diubah dari kita panggil atribut self.jabatan ke kita panggil di jabatan baru.
jabatan sama dengan jabatan underscore baru. Lalu kenaikan underscore gaji sama dengan plus sama dengan self gaji, maksudnya gaji plus sama dengan kenaikan underscore gaji. Oke, lalu print F ketik 2 gaji baru EP panggil self gaji. Oke, ini untuk metode yang kedua. Lalu kita masuk pada objek. Di sini kita buat kelasnya. Di sini saya membuat pegawai satu, misalnya pegawai 1, saya panggil kelasnya pegawai tertarik karena di spasi pegawai, lalu misalnya nama pegawai itu Fadli, lalu untuk ID pegawainya itu misalnya I111, lalu untuk jabatannya itu misalnya staff, lalu untuk gajinya itu misalnya 10 juta. Oke, lalu kenapa sih masih tanda human error? Iya, karena ini string, jadi kita tidak usah memakaikan tanda petik. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung salin saja. Untuk kita membuat objek-objek pegawai yang lain, misalnya pegawai 2, misalnya namanya Hana, misalnya manajer, gajinya juga sama. Beda lah, gajinya 15.
direktur, gajinya misalnya 20. Oke, lalu kita print untuk menampilkan outputnya. Kita buat dulu judul data info pegawai kali ya. Info pegawai. Kalau kita misalnya pegawai 1 dot info. Oh iya, lupa harus besar ke 1 dot info. Jangan lupa tanda buka dan tutup kurungnya. Misalnya kita cuma mau menampilkan saya cuma mau menampilkan info pegawai dari pegawai 1 saja. Lalu kita buat output yang kedua, yaitu print ubah jabatan. Kita buat dulu judulnya ubah jabatan. Lalu kita masuk misalnya pegawai 1, pegawai 1. Pegawai 1 dot ubah underscore jabatan itu jadi misalnya manajer. Lalu gajinya itu misalnya tambah 5 juta. Lalu untuk itu misalnya kita print terbaru. Oke, langsung kita masuk ke pegawai terbaru, misalnya pegawai 1 dot info. Pegawai 1 dot info. Oke, untuk codingannya itu kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke outputnya. Nah,
2. Oke, tunggu saya bersihkan dulu outputnya. Oh, sama ini juga errornya karena di sini saya menggunakan huruf besar pada print. Nah, jadi untuk outputnya itu kan sesuai dari codingannya. Di sini itu menampilkan info pegawai. Jadi info pegawai yang saya panggil itu cuman pegawai 1, yang dimana pegawai 1 itu Fatih, nama jabatannya staff, gajinya 10 juta. Lalu diubah jabatan, kan di sini jabatan Fatih itu dari staff langsung menjadi manajer, karena di sini pada untuk menampilkan output diubah jabatan, di sini pegawai 1 itu diubah jadi manajer, dan untuk total gajinya itu 50 juta. Oh, mungkin 500.000 deh. Oh, 5 juta. Untuk admin itu 5 juta. Di sini menjadi 6 juta karena pada gaji, karena ini gaji awalnya itu, gaji awal di staffnya itu ditambahkan dengan gaji barunya yang menjadi manajer. Jadi di sini 5 tambah 1 itu 6. Nah, untuk gaji barunya itu 6 juta. Nah, untuk print data pegawai terbaru, nah di printlah data terbaru dari pegawai 1, yang dimana pegawai 1 itu sebelumnya jabatannya staff, menjadi di output dan pegawai terbaru itu menjadi manajer. Nah, untuk gaji pertamanya itu pada info pegawai 1 juta, sedangkan pada pegawai terbaru menjadi 6 juta. Lalu misalnya saya ingin menampilkan sampai pegawai 2.info, pegawai 3.info, tutup kurung, untuk sini ubah underscore jabatannya. Di sini misalnya jadi bos. Untuk gajinya itu misalnya
pegawai 3 juga. Staf opsi menjadi 1 juta. Sini saya menambahkan info dari ketiga pegawainya, lalu saya hapus output yang lama, lalu saya run lagi yang terbaru. Nah, dia menampilkan tiga-tiganya dari objek pegawai tadi. Ada Fatih, Hana, dan Nata. Jadi di sini jabatan untuk tadi saya sudah jelaskan ya, yang dilihat pada pegawai satunya. Di sini saya jelaskan untuk pegawai 2. Jadi Hana kan di objeknya itu dia pertama manajer, lalu diubah menjadi pada untuk di outputnya itu pada bagian outputnya itu diubah menjadi bos. Nah, di sini maka terubah dari manajer ke bos dengan gajinya gaji pertamanya itu 1.500.000, lalu gaji terbaru itu 2 juta, jadi total gajinya itu 3.500.000. Begitupun dengan Natia. Mengapa demikian? Karena pada metodenya ini kan di sini sudah diminta jabatan, jadi jabatan self.nama, jadi jabatan Fatih misalnya diubah dari self.jabatan, dimana self.jabatan itu manage staff ke jabatan baru. Jabatan baru itu manajer. Nah, di sini juga ya berjabatan sama dengan jabatan underscore baru. Jadi di sini terubah dari jabatan yang lama itu sudah menjadi ke jabatan yang baru. Nah, untuk gaji itu akan menambah gaji yang lama akan ditambahkan dengan gaji yang baru, lalu itu akan menjadi total gaji. Sebenarnya ini versi total gaji. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kedua contoh kasus, tapi bisa dibilang bukan kasus. Oke, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan